Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Ardanu dengan NIM 102042300072 bersama rekan saya Alinda Cinta Lestari. Nah, dalam video ini kami akan mendemonstrasikan proses pembuatan dashboard Business Intelligence untuk tugas 2 mata kuliah DWBI. Proses yang akan ditampilkan dimulai dari pembuatan database MySQL di iEvent, kemudian menghubungkannya ke MySQL Workbench dan Looker Studio, hingga menampilkan visualisasi KPI-nya di dashboard. Di sini saya sudah berada di websitenya iEvent. Selanjutnya kita pilih country-nya. Kita bisa cari Indonesia. Kemudian di sini kita tulis project name-nya, misalnya DWBI tugas 2 strip Aldinda Faiz. Jika sudah, kita klik create service. Nah, di sini kita milih service type-nya, yaitu kita menggunakan MySQL. Di sini kita pilih yang free, kemudian klik create service. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa statusnya lagi rebuilding. Kita tunggu hingga statusnya running. Nah, bisa dilihat di sini statusnya itu udah running. Selanjutnya kita akan buka MySQL Workbench. Kita akan membuat koneksi baru. Di sini connection name-nya misalnya kita iEvent underscore Faiz Aldinda. Connection metode kita standar aja. Lalu hostname-nya, di sini kita menggunakan hostname yang dari iEvent. Kita lihat hostname-nya di sini. Kita copy langsung. Lalu di sini juga ada portnya, kita ganti, disesuaikan dengan yang ada di iEvent. Username-nya juga kita ganti. Lalu terakhir passwordnya juga kita sesuaikan dengan yang ada di iEvent. Jika sudah semua, kita bisa tes connection. Nah, jika sudah muncul pop-up seperti ini, artinya koneksi sudah berhasil. Otomatis database dan tabel-tabel di dalamnya bakal terlihat di MySQL Workbench. Kita akan cek. Nah, jika sudah masuk, di sini kita pilih yang open a script file. Lalu kita cari filenya, yaitu yang dumdwh itu. Klik open. Nah, jika tampil query begini, langsung kita running aja. Oke, di sini sudah bisa terlihat skemanya, juga kita refresh. Maka akan muncul tabel-tabelnya, seperti ada tabel dim date, tabel dim location, dan tabel dim product. Lalu ada juga Excel. Ini membuktikan kalau koneksinya itu udah berhasil. Langkah selanjutnya yaitu menggabungkan database ke Looker Studio. Kita langsung aja buka Looker Studio-nya. Di sini kita bisa klik blank report. Lalu pada bagian add data to report ini kita cari MySQL. Nah, di bagian sini, di bagian database authentication ini, kita copy host, port, database, username, password, dan lain sebagainya yang sudah ada di iEvent tadi. Kita copy dulu hostnya. Portnya juga kita pakai yang ada di iEvent. Selanjutnya, untuk nama database-nya, kita ambil dari nama database yang sudah disediakan, yaitu DWH Sales Ops. DWH Sales Ops. Untuk username-nya juga kita sesuaikan dengan yang ada di iEvent. Passwordnya juga kita tinggal copy dari iEvent. Jika sudah, kita bisa klik Authenticate. Nah, di sini tersedia opsi Custom Query. Di sini saya akan menggunakan Custom Query yang sudah saya siapkan. Nah, di Custom Query ini saya sudah melakukan join antara fake sales, dim date, dim product, dan juga dim location. Jadi di query ini tuh digunain buat ngambil data kayak tanggal, tahun, bulan, dan kategori produk, region, dan lain sebagainya. Sehingga datanya itu udah siap digunakan untuk pembuatan KPI dan visualisasi dashboardnya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa klik Add.
Nah, seperti ini tampilan utama dari Looker Studio. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan salah satu KPI yang kami bikin, yaitu Sales Performance by Region. Jadi KPI ini itu bakal digunain untuk ngebandingin performa penjualan berdasarkan region dan melihat wilayah dengan kontribusi penjualan tertinggi khususnya pada tahun 2023. Pertama, kita akan nambahin bar chart-nya dulu dari menu di sini, Add a Chart, lalu kita pilih bar chart. Oke, jika chartnya sudah tampil seperti ini, kita klik chartnya, lalu di bagian setup, di sini dimensionnya saya pilih menggunakan yang field region. Sehingga grafiknya itu nampilin data untuk masing-masing wilayah, ada West, East, Central, dan juga South. Lalu untuk metriknya, di sini saya akan menggunakan sales. Sehingga panjang bar pada grafiknya ini itu nunjukin besarnya nilai penjualan pada setiap region. Selanjutnya saya juga menambahkan breakdown dimension, yaitu berdasarkan year, supaya grafiknya itu nampilin perbandingan penjualan antara tahun 2022 dan juga tahun 2023 dalam satu visualisasi. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Di sini juga saya sudah nge-short pakai sales. Lalu bisa dilihat dari dashboard ini terlihat kalau tahun 2023 itu region sentral itu memiliki total sales yang tertinggi dibandingkan region lainnya. Sementara itu, yang ini, West, yang menjadi target KPI, tidak menempati posisi tertinggi. Nah, oleh karena itu, berdasarkan hasil visualisasi ini, KPI Sales Performance by Region dinyatakan tidak tercapai karena region West tidak menjadi wilayah dengan kontribusi penjualan terbesar pada tahun 2023. Kira-kira kurang lebih seperti itu pembuatan salah satu chartnya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aldinda Cinta Lestari dengan NIM 102042330051. Di sini saya akan melanjutkan pembuatan KPI yang kedua, yaitu Total Sales Growth. Nah, sebelum memulai pembuatannya, jadi KPI ini tuh untuk mengukur pertumbuhan sales tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 dengan target kenaikan sebesar 10% dari tahun sebelumnya. Pertama-tama, saya akan membuat field baru terlebih dahulu yang bernama itu Actual Sales 2022. Di sini saya sudah menyiapkan formulanya. Kenapa di sini saya menggunakan year 2022? Karena biar datanya yang muncul itu di tahun 2022 aja. Selanjutnya saya buat field baru lagi untuk targetnya. Target sales 2023 ini dihitung dari actual sales 2022 ditambah 10%. Setelah saya membuat dua field baru itu, selanjutnya saya akan menambahkan chart. Di sini saya pilih bar chart untuk visualisasinya. Di bagian dimensionnya, di sini saya pilih year. Dan metriknya, saya pilih sales sebagai total sales di tahun 2022 dan di 2023. Nah, di sini maka akan muncul total sales di tahun 2022 dan di tahun 2023. Selanjutnya, saya akan menambahkan chart baru untuk menandakan actual dan targetnya. Saya menggunakan scorecard di sini. Metriknya, saya pilih actual sales 2022 yang tadi fieldnya sudah ditambahkan. Saya juga akan menambahkan scorecard lagi untuk angka targetnya. Di bagian metrik, saya ganti di sini jadi field target sales 2023 yang mengalami kenaikan 10% dari tahun 2022. Di sini biar angkanya ringkas, saya ubah impact number-nya. Nah, di sini untuk menambah visualisasinya di bar chart ini saya akan menambahkan reference line dengan cara klik add a reference line ini. Berikan label target sales dan isi line value-nya dengan angka yang ada di target tadi. Nah, KPI
total sales 2022 dan 2023 ini yang mengalami kenaikan 10% dari tahun sebelumnya sudah jadi di sini. Sudah tampil visualisasinya yang divisualisasikan dengan menggunakan chart bar dan scorecard-nya. Nah, dari visualisasi yang sudah dibuat ini, terlihat bahwa actual sales tahun 2022 ini sebesar 484,9 ribu dan actual sales-nya yang naik 10% ini jadi 533,4 ribu. Dari sini terlihat bahwa total KPI sales growth ini tidak mencapai target. Nah, berikut ini merupakan chart-chart yang sudah kami bikin dan sudah kami satukan menjadi dashboard. Di atas bisa kita lihat ada berupa scorecard yang menampilkan ringkasan dari actual dan target dari KPI yang kami terapkan. Di sini saya akan menjelaskan KPI yang saya buat. Yang pertama yaitu ada sales performance by region. Jadi KPI ini itu digunain untuk melihat wilayah dengan kontribusi penjualan tertinggi pada tahun 2023 dengan target menjadikan region West yaitu sebagai region dengan penjualan terbesar. Berdasarkan grafik di dashboard, bisa kita lihat kalau di tahun 2023 yang warna merah itu penjualannya itu paling tinggi masih berada di sentral. Sedangkan KPI atau target yang kami tetapkan yaitu menjadikan West sebagai penjualan tertinggi tahun 2023. Namun kenyataannya di tahun 2023 West ini masih kalah dengan Sentral. Oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa KPI yang satu ini bisa dinyatakan belum tercapai. Lalu saya akan menjelaskan KPI selanjutnya yaitu ada total quantity atau sales volume growth. Nah, KPI selanjutnya yaitu menunjukkan total quantity atau jumlah unit produk yang terjual. Target dari KPI ini yaitu peningkatan quantity sebesar 5% dari tahun 2022. Nah, di dashboardnya ini bisa kita lihat di scorecard, yaitu untuk actual quantity tahun 2022 sebesar 7.581 unit. Dan actual quantity 2023 sebesar 546 unit. Untuk target yang kami tetapkan, yaitu untuk target quantity 2023, yaitu meningkat 5% dibandingkan 2022. Jadi 2022-nya itu ada 7.581, sedangkan 2023-nya itu meningkat 5% sekitar 7.960. Namun aktualnya masih berada di angka 5.466. Hal ini menunjukkan bahwa KPI yang ditetapkan belum memenuhi syarat atau belum memenuhi target. Di chartnya bisa kita lihat bahwa actualnya tahun 2023 masih berupa sejumlah 5.466, sedangkan targetnya itu di sini sekitar 7.960, jadi belum tercapai. Lalu untuk KPI selanjutnya yaitu ada sales contribution per kategori. Nah, di sini itu KPI keempat itu ada sales contribution per kategori, khususnya untuk kategori teknologi. KPI ini digunakan untuk mengukur kontribusi penjualan kategori teknologi terhadap total sales tahun 2023 dengan targetnya itu minimal 30%. Bisa kita lihat di sini bahwa kontribusi dari penjualan teknologi itu dari total sales selama tahun 2023 hanya sekitar 29,1%. Sedangkan untuk KPI atau target yang ingin kami tetapkan yaitu minimal 30%. Dengan demikian, KPI ini bisa dinyatakan belum tercapai. Di sini juga bisa dilihat di scorecard-nya, ada ringkasannya, yaitu teknologi kontribusinya itu baru sekitar 29%, sedangkan untuk achievementnya itu kita targetin 30%, sehingga bisa dibilang belum tercapai. Itulah tadi 3 KPI yang saya buat. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan KPI yang sudah saya buat. Di sini saya membuat KPI total sales growth. Di sini itu KPI ini digunain untuk membandingkan total sales tahun 2022 dengan target penjualan tahun 2023 yang ditetapkan naik sebesar 10%. Di dashboard ini terlihat bahwa total sales tahun 2022 dan tahun 2023. Actual sales-nya di sini saya buat menggunakan scorecard yang bernilai actual sales tahun 2022 ini sebesar 484,9 ribu dan targetnya 533,4 ribu. Dengan demikian, KPI total sales growth ini dinyatakan tidak tercapai. Yang selanjutnya, KPI average diskon 2023. KPI ini digunakan untuk mengontrol rata-rata diskon penjualan agar tetap berada di batas bawah maksimal yaitu 20%.
Nah, pada dashboard ini, rata-rata tahun 2023 tercatat sebesar 15,8%, yang masih berada di batas bawah yang ditentukan yaitu 20%. Oleh karena itu, KPI average diskon ini dinyatakan tercapai karena sudah memenuhi target yang ditentukan. Oke, selanjutnya untuk KPI yang terakhir yaitu average monthly sales growth. Nah, KPI ini digunakan untuk mengukur pertumbuhan rata-rata penjualan bulanan tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 dengan target kenaikan sebesar 5%. Jadi, dari dashboard yang bisa dilihat di sini, rata-rata penjualan bulanan tahun 2022 dibuat menggunakan scorecard. Di sini angkanya sebesar di tahun 2022 rata-ratanya sebesar 40.410,74, sedangkan rata-rata di tahun 2023 sebesar 29.565,15. Sedangkan target yang ditentukan yaitu sebesar 42.431,28. Dengan demikian, target average monthly sales growth ini belum mencapai target karena masih di bawah batas yang telah ditentukan. Nah, dari keseluruhan KPI yang ditampilkan pada dashboard ini, dapat disimpulkan bahwa hanya KPI average diskon yang memenuhi target yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa performa penjualan pada tahun 2023 masih perlu ditingkatkan lagi, baik dari sisi total penjualan, volume penjualan, maupun konsistensi penjualan bulanan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.